Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, hari ini Allah masih mengizinkan kita sahabat iDream semuanya untuk bisa bangun dan juga menikmati hidup hari ini, dan semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita dengan berbagai macam wasilah yang ada, termasuk hari ini insya Allah kita akan sama-sama mengikuti kajian manis Majelis Iman dan Islam. Dan insya Allah hari ini sudah seperti biasa sudah bersama kita Ustadz Abdullah Haidir LC. Beliau merupakan Wakil Ketua Ikatan Dai Indonesia Depok dan juga pembina situs manhajuna.com. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinya bagus, Ustaz ya. Gimana kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik, Ustaz ya. Baik. Alhamdulillah. Berbahagia sekali nih Ustadz senantiasa setia untuk bisa mengisi kajian kita di Manis Majelis Iman dan Islam. Dan hari ini insya Allah Ustadz Abdullah Haidir akan membahas salah satu tema yang sangat penting bagi kita semuanya, sahabat iDream. Tidak mengenal tua, muda, atau bahkan masih anak-anak ya tema ini. Apa temanya, Ustadz? Temanya adalah anjuran untuk berbuat kebaikan di sisa umur kita. Artinya Allah berikan kita usia, maka sisa yang ada ini kita harus gunakan untuk amal kebaikan. Ya, tentang bagaimana kita harus membuat sisa umur kita yang kita tidak akan pernah tahu tinggal berapa lagi, Ustaz ya. Tinggal berapa lama lagi sisa umur kita, dan nanti insya Allah dari kajian ini Ustaz akan memberikan bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan umur kita agar lebih bisa bernilai lagi, berharga lagi, bermakna lagi untuk hal-hal yang kebaikan seperti itu. Tapi sebelum kita kasih kesempatan untuk Ustadz, jangan lupa sahabat iDream semuanya untuk follow beberapa akun media sosial kita. Ada Instagram, ada juga jangan lupa channel YouTube kita di iDream Radio untuk menyaksikan tayangan ini kapanpun Anda berada, insya Allah dalam bentuk video. Kemudian juga bagi Anda yang punya Android, jangan lupa untuk download di Play Store dan juga streaming di www.idreamradio.id, maka Anda akan bisa menyaksikan ya siaran iDream dimanapun Anda berada melalui gadget Anda seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke sesi Ustadz nih ya untuk membahas tema hari ini. Sekali lagi, bagaimana agar sisa umur kita menjadi lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk pada babul hathi alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Bab dorongan, anjuran untuk menambah amal kebaikan ya di sisa-sisa umur kita atau di usia kita yang tersisa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ya, satu bab yang tentu saja mestinya mengingatkan kita akan perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui ya, dalam usia berapapun kita, maka pada hakikatnya waktu yang telah Allah berikan itu adalah merupakan nikmat dan harus kita gunakan sebaik-baiknya ya, dan jangan kita sia-siakan kesempatan dan usia yang telah Allah berikan kepada kita dan yang akan Allah berikan kepada kita. Al-Muallif Al-Imam An-Nawawi memulai bab ini dengan mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala,
bukankah telah kami panjangkan usia kalian? Sekiranya cukup baginya kesempatan untuk berzikir, atau berzikir di sini maksudnya adalah mengingat, mengambil peringatan bagi orang yang mau melakukannya, bagi orang yang mau mengambil peringatan. Wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kemudian al-mu'allif mengatakan qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, Ibnu Abbas dan para ulama yang meneliti ayat ini mengatakan bahwa makna bukankah kami telah panjangkan usia kalian, di antara maknanya adalah awalam nu'ammirkum sittina sanah. Bukankah telah kami panjangkan usia kalian hingga 60 tahun. Dan ini ada, nanti akan kita bacakan, ada satu hadis yang terkait dengan ini. Tapi itu salah satu pandangan. Waqila, ada juga yang mengatakan ma'nahu thamaniya asyrata sanah. Maknanya adalah 18 tahun. Artinya ketika kita sudah usia 18 tahun dan seterusnya, itu artinya sudah masuk dalam ayat ini, bukankah telah Allah panjangkan usia kalian. Sekiranya kalian dengan usia tersebut sudah cukup untuk mengambil peringatan, sudah cukup untuk menjadikan kalian lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila arba'ina sanah, ada juga mengatakan usia 40 tahun, qalahul Hasan wal Kalbi wa Masruq. Ini pendapat dinyatakan oleh Al Hasan Al Basri, Al Kalbi dan Masruq. Wa nukila an Ibnu Abbas aidan, juga dikutip dari Ibnu Abbas pendapat seperti ini. Wa naqalu anna ahlal Madinah, mereka juga mengutip atau memberitakan anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanah tafarragha lil ibadah. Penduduk Madinah kalau sudah memasuki usia 40 tahun, mereka fokus beribadah, total beribadah. Wakila huwal bulugh, ada juga yang mengatakan bahwa usia yang di dalamnya Allah katakan telah Allah panjangkan usia kalian, yang cukup bagi kalian untuk mengambil peringatan, adalah ketika seseorang masuk pada usia balik. Beragamnya pendapat ini dari segi makna secara umum memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita usia sekian lama, apalagi sudah di atas 20, 30 sampai 40, bahkan 60, itu artinya apa? Kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita sesungguhnya sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak untuk taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang mengatakan waktunya tidak cukup, saya tidak sempat, saya tidak punya peluang untuk membuat ketaatan atau melakukan ketaatan. Apalagi Allah katakan wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang pada kalian an-nadhir. Pendapat yang cukup kuat tentang an-nadhir di sini adalah nabi dan para rasul yang Allah utus untuk menyampaikan kepada umatnya apa-apa yang memang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sampai kepada kalian an-nadhir, orang yang memberikan peringatan, para nabi, para rasul, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, para salafus saleh, dan secara turun-temurun atau secara estafet sampai kepada kita sekalian. Jadi sudahlah kita diberikan usia panjang, sudah pula kita mendapatkan peringatan yang dari para ulama sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga bahkan yang mengartikan wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pada kalian an-nadhir, peringatan, yaitu tanda-tanda usia. Kalau di sini disebutkan asyaibu, uban. Jadi ketika orang sudah beruban, itu seharusnya dia sudah menjadikan itu sebagai peringatan. Anda sudah sekian lama dikasih waktu, sekarang sudah masuk usia senja, masuk usia tua. Mau kapan lagi kembali kepada Allah? Kalau sehingga saat seperti ini masih saja melakukan perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai usia keberapa Anda ingin
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padanan dari ini juga ketika orang sudah mulai usia lanjut, ya banyak perkara-perkara yang dahulu biasa dia lakukan sekarang sudah mulai terkendala, kesehatannya, gerak tubuhnya, dan berbagai macam perkara yang lainnya. Sebenarnya hal-hal seperti itu boleh dianggap dan dinilai sebagai peringatan, ya, bahwa usia kita sudah tidak lagi muda, kesempatan yang Allah berikan sudah sedemikian banyak, ke depan kita tidak tahu, boleh jadi semakin sedikit peluang yang ada kalau tidak kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kesempatan itu akhirnya benar-benar tertutup ketika kita belum benar-benar memanfaatkan dan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Edream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, a'dzarallahu ilamri'in akhkhara ajalahu hatta balagha sittina sanah, rawahul Bukhari. A'dzarallahu ilamri'in, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan udzur. Ya, udzur di sini ya bolehlah kita katakan peluang, dispensasi. Ya. Akhkhara ajalahu, yang dia tunda ajalnya, orang yang dia berikan penundaan atas ajalnya, hatta balagha sittina sanah, sampai orang itu berusia 60 tahun. Ya. Rawahul Bukhari. Ya. Qala ulama, bahkan para ulama di sini menafsirkannya lebih tegas lagi. Ma'nahu, Imam Nawawi mengutip pendapat para ulama, ma'nahu lam yatruk lahu udhran id amhalahu hadhil muddah. Allah tidak membiarkan lagi dia punya uzur ketika dia sudah berikan penundaan ajalnya hingga usia tersebut. Yuqal a'dharar rajulu idza balaghal ghayah fil udhr. Maka dikatakan a'dharar rajulu jika uzurnya sudah sampai batas maksimalnya. Maksudnya ya, orang kalau katakan masih muda lalu dia mungkin kesana kemari berbuat maksiat jauh dari Allah, mungkin saja dia masih mengatakan ya namanya orang muda, banyak ini banyak itu, godaan dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau sudah sampai 60 tahun masih juga jauh dari Allah, mau uzur apa lagi? Mau uzur apa lagi ketika tubuh pun sudah sangat lemah, ya, kondisi sudah sangat terbatas dan seterusnya. Ya, mau uzur apa lagi? Ini tentu bukan berarti pemahamannya kalau masih muda boleh melakukan maksiat, tentu saja tidak, ya. Bahkan tadi kalau kita lihat pandangan para ulama, ketika Allah nyatakan kami telah berikan usia panjang kepada kalian, ada yang mengatakan usia 18 tahun, bahkan usia balik dan seterusnya, ya. Pesannya adalah bahwa semakin bertambah usia kita, semestinya semakin kita mawas diri, ya. Semakin kita melakukan perhitungan lebih kuat lagi, ya, bahwa apa yang telah Allah berikan pada kita pada hakikatnya adalah kesempatan. Dan mestilah ketika seseorang melihat ke belakang dari perjalanan hidupnya, ya mestilah seseorang akan merasa ternyata banyak sekali dari perjalanan hidup kita ini yang ya boleh kita katakan tidak optimal dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu kesempatan yang ada, yang masih Allah berikan kepada kita ke depan, ya, entah kita tidak tahu sampai kapan, itu jangan kemudian kita sia-siakan. Ya, bertambahnya usia harus berbanding lurus dengan bertambahnya ketaatan kita.
Ya, jangan sampai dibalik. Ya. Dulu ketika kecil kita ikut pengajian, rajin, diajak sholat, ngaji, hormat sama guru. Tapi ketika sudah mulai besar, ya, yang seharusnya dia semakin rajin, semakin taat, ya, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fenomena yang semestinya tidak boleh terjadi. Apalagi kalau sudah sampai usia 60 tahun. Ya, itu sudah cukup lama Allah berikan kesempatan. Ya. Maka kalau kita dapati, ya ini tentu buat bahan introspeksi kita. Ya. Kalau ada orang sudah usia 60 tahun, sholatnya masih belum terjaga. Atau juga, ya maaf ya, bacaan Al-Qur'annya masih belum benar. Ya. Praktek wudhunya masih apa adanya. Ya, kita bisa mengatakan kemarin kemana aja, begitu ya. Waktu sekian puluh tahun itu apa enggak ada kesempatan untuk belajar baca Quran? Apa enggak ada kesempatan untuk ngaji sehingga tahu bagaimana tata cara sholat, tata cara wudhu, ya, kemudian dia melakukan dan mengamalkannya. Ya. Bahkan dia semestinya dengan usia seperti itu, ya sudah dapat mengetahui perkara-perkara yang lebih jauh lagi. Ya, tentang masalah akhlak, tentang masalah hukum ini dan itu. Artinya sebenarnya kesempatan dan peluang itu sudah Allah berikan sedemikian banyak. Ya, sehingga ya, ketika dia sudah mendapatkan usia sampai 60 ya tidak ada lagi uzur mestinya. Oh saya begini, saya begitu dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya usia yang Allah berikan kepada kita itu adalah ya, lagi-lagi kita katakan kesempatan, peluang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak lain bab ini menganjurkan kita untuk selalu memperbanyak bekal kehidupan kita, dan sebagaimana Allah katakan bekal terbaik kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita tidak tahu ya ajal kita itu kapan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok, dan tidak ada satupun orang yang tahu di negeri mana dia akan meninggal. Maka yang terbaik adalah sedini mungkin, sekarang juga, di sini juga. Ya, tidak bisa katakan nanti, besok, lusa, tahun depan. Itu tidak. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu ajal kita. Kita tidak tahu ajal, maka seorang penyair dengan indah menggubah syairnya, tazawwad bit-tuqa bit-taqwa fa innaka la tadri in jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah dengan takwa, ya, karena engkau tidak tahu ya, apabila malam menjelang apakah kamu masih hidup ketika pagi sudah datang. Ya. Kam, kata dilanjutkan lagi, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asya'ina minad dahri. Betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa sakit. Sementara yang sakit Allah berikan kesempatan hidup sekian lama. Wa kam min fata ya, amsa yumsi wa yusbihu dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak para pemuda yang tertawa-tawa ya, di sore dan pagi hari, padahal pada saat yang bersamaan kain kafannya sedang ditenun khusus untuk dia. Ya, dan tidak jarang kita dapati para pemuda dalam kondisi yang paling gagah, paling sehat, ya, paling prima lah dalam kehidupannya. Ternyata tak lama kemudian kita dapati pengumuman atau berita tentang kematiannya. Ini betul-betul harus menjadi peringatan bagi kita. Intinya adalah semakin bertambah usia kita harus semakin mawas diri. Ya, harus semakin banyak memperhitungkan ya, diri kita. Ya, dan pada dasarnya bertambahnya usia tak lain merupakan berkurangnya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sahabat Edrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis lagi yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, yang boleh jadi juga
dapat menjadi salah satu acuan kita untuk ya mengisi kehidupan kita. An Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu an dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Muslim. Akan dibangkitkan kullu 'abdin, semua hamba, 'ala ma mata 'alaihi, berdasarkan ya, kondisi di mana dia meninggal dunia, atau berdasarkan bagaimana dia meninggal dunia, ya, bagaimana meninggalnya dia. Ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Artinya secara umum orang yang meninggal dalam keadaan baik, maka begitulah dia akan dibangkitkan. Orang meninggal dalam keadaan buruk, begitulah dia akan dibangkitkan. Ya, meninggal dalam keadaan misalnya berjuang di jalan Allah, dia akan dibangkitkan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Maka kita dengar satu riwayat, ada orang yang sedang ihram pada masa Rasulullah SAW dan kemudian meninggal dunia. Maka Rasulullah perintahkan untuk membiarkan dia ya dikebumikan, dikubur dalam keadaan berpakaian ihram, karena nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya, sebuah akhir kehidupan yang sangat indah. Ya, hadis ini juga sepadan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kalian mati kecuali kalian sebagai seorang muslim. Ya, maka penekanan di sini adalah bagaimana mati kita, apakah membawa Islam atau tidak. Ya, jadi kalau kita ambil pelajaran dari sini adalah bahwa kematian ya memang tidak perlu kita risaukan. Ya, mati itu kita mau atau kita tidak mau, suka atau tidak suka, itu pasti akan datang waktunya. Ya, pasti akan datang waktunya. Ya, bisa cepat, bisa lambat sesuai ketentuan Allah. Yang paling penting bagi kita adalah sesungguhnya sebagaimana yang Rasulullah ingatkan di sini. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Yang paling penting adalah bagaimana kondisi kita ketika kita mati. Apakah ketika kita mati kita masih membawa Islam, kita dalam istiqomah dalam ajaran Allah, kita masih dalam keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, atau tidak? Itu yang seharusnya menjadi bahan utama dari pertanyaan dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini tentu pemahamannya pun tidak bisa dengan sederhana kita artikan, ya kalau begitu gampang, nanti kalau mau mati kita atur saja sebaik mungkin. Nah tadi permasalahannya seperti kita katakan, kita tidak tahu ya ajal yang Allah kehendaki untuk kita, kapan, di mana, ya, sesuatu yang sangat misteri sekali dalam kehidupan. Karena itu satu-satunya jalan bagi kita agar mendapatkan kematian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian yang membawa iman dan Islam dalam diri kita, tidak ada cara lain kecuali kita selalu hidup bersama iman dan Islam dalam berbagai situasi dan kondisi dan di mana saja. Ya, dan di mana saja. Ya. Atau kalau mau kita sederhanakan adalah siapa yang ingin mati dalam keadaan Islam, tidak ada cara yang paling mungkin untuk mewujudkannya kecuali hidup bersama Islam. Kapanpun dan dimanapun. Ya, ini kadang-kadang ada, kita lihat satu fenomena, orang ketika meninggal maunya dalam keadaan Islam atau diurus dengan syariat Islam. Tapi ketika hidup, dia nggak mau hidup bersama Islam. Dia nggak mau hidup dengan syariat Islam. Giliran mati maunya diurus berdasarkan syariat Islam. Padahal Islam bukan hanya syariat untuk orang yang mati atau mengurus orang mati. Islam adalah syariat untuk juga mengurus orang yang hidup. Ya, maka kalau kita ingin
ya, mendapatkan akhir kehidupan yang baik ya, dengan membawa Islam, maka tidak ada cara bagi kita kecuali kita hidup bersama Islam kapanpun dan dimanapun. Ya, kapanpun dan dimanapun. Lagi-lagi karena kita tidak tahu ajal kita. Yang perkara lain juga, ya, perkara hidup bersama Islam, melakukan amalan Islam dan lain sebagainya, itu bukan perkara yang dapat disetting tiba-tiba begitu saja. Ya, bukan seperti tahu bulat digoreng dadakan begitu, bukan. Ya, orang pengen rajin sholat, pengen taat, nggak bisa tiba-tiba tahu-tahu rajin sholat begitu. Tidak. Tapi sesuatu yang memang sudah dilakukan secara terus-menerus, ya, sehingga dia menyatu dalam dirinya, ya, sehingga apa istilahnya sudah menjadi kebiasaan. Kalau sekarang orang bilang sudah menjadi karakter, ya, bahwa yang namanya sholat dia tidak bisa meninggalkan. Jadi ada sesuatu yang berat untuk tidak gampang dia tinggalkan begitu saja. Ya, jadi kalau misalnya dia sibuk bekerja belum sholat, itu ada sesuatu yang akan memberatkan dirinya. Itu berarti apa? Sudah menjadi karakter dalam dirinya, nggak gampang. Orang yang sudah terbiasa, wanita yang terbiasa menutup aurat, ya, tiba-tiba disuruh buka, itu nggak gampang. Lain halnya orang yang ya, nggak kadang buka, kadang pakai. Ya kalau ada waktunya harus buka, dia gampang saja buka. Tapi bagi wanita yang terbiasa menutup aurat, ya, pakai jilbab dan seterusnya, lalu misalnya ada suatu kondisi di mana dia harus buka, dia nggak akan gampang melakukannya. Kenapa? Sudah menyatu dalam dirinya. Sudah menyatu dalam. Ini artinya bahwa amal soleh itu memang harus menjadi kebiasaan kita. Secepat mungkin, sedini mungkin, ya, sedini mungkin, sehingga walaupun katakan nantilah kalau kita kalau kita sudah tua kita ibadah, katakanlah Allah berikan kita usia tua, karena sejak muda nggak biasa beribadah, nggak gampang orang kemudian tiba-tiba jadi rajin beribadah, tidak gampang. Apapun yang dilakukan seorang pada umumnya adalah karena kebiasaan yang sudah biasa dia lakukan. Ya, maka ada satu ungkapan yang juga cukup bagus, ya, man syabba alaihi, wa man syaba alaihi mata alaihi, wa man mata alaihi bu'itsa alaihi. Siapa yang mudanya begitu, tuanya begitu. Siapa yang tuanya demikian, meninggalnya pun akan demikian. Ya, dan siapa yang meninggalnya demikian, maka akan dibangkitkan demikian. Baik dalam konteks positif atau negatif. Maka hadis Rasulullah SAW ini tidak terputus sebenarnya. Ya, jadi kalau dirunut lagi, hadis ini menuntut kita untuk sedini mungkin, ya, semangat melakukan aktivitas kebaikan. Karena ketika kita sedini mungkin melakukan, katakan amal soleh, ibadah, ketaatan, maka itu akan menjadi karakter kita dan akan terus menemani kita hingga akhir hari tua kita. Ketika hari tua kita begitu, insya Allah kita matinya akan berada dalam amal soleh. Dan kalau kita berada dalam amal soleh, maka janji Rasulullah, sesuai dengan janji Rasulullah, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang akan dibangkitkan sebagaimana dalam kondisi meninggalnya. Ya, dalam kondisi meninggalnya. Nah, ini tentu kaitannya dengan bab ini adalah tak lain bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita kesempatan yang telah banyak ini, ya, maka jangan sekali-kali mudah kita sia-siakan. Ya, usia-usia yang ada, usia-usia yang tersisa yang Allah berikan, jangan kita sia-siakan, tapi kita gunakan, kita jadikan sebagai pembiasaan dalam kehidupan kita sehingga kita terbiasa dengan kebaikan. Ya. Sebaliknya, kita menjadi orang yang asing, berat,
tidak terbiasa dengan keburukan. Jadi semestinya hal-hal seperti itu bukan hanya lahir dari faktor eksternal, tapi dari diri kita. Ya, kalau eksternal maksudnya ada orang yang ngelarang, gara-gara ada orang ngelarang misalnya minuman keras, kita jadi nggak minum keras. Gara-gara ada orang marahin kita karena nggak sholat, kita jadi sholat. Itu bagus juga, masih bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau itu hadir dalam diri kita. Ya, bahwa kita secara pribadi tidak lagi bisa menerima. Ya. Ibarat begini, ada orang yang habitatnya ya katakan di desa, dia sulit tinggal di kota karena memang sudah sekian lama ada orang-orang tua yang diajak anaknya ke kota bahkan dengan fasilitas yang lebih baik, dia nggak bisa nerima. Kenapa? Tinggalnya memang sudah terbiasa tinggal dengan suasana pedesaan, atau mungkin ada yang tinggal di pantai. Sudah biasa dia dengan suasana pantai laut, diajak tinggal ke gunung. Itu bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang ringan, tapi berat. Nah, begitulah orang yang terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, maka ketika ada kondisi dan situasi di mana dia melakukan kemaksiatan, dia akan terasa berat sendiri. Dia akan merasa berat sendiri. Kebalikannya, orang yang terbiasa dengan kemaksiatan dan kemungkaran, lalu dia diajak kepada kebaikan, dia pun akan merasa berat. Ini maksudnya adalah agar kita membiasakan diri kita dengan amalan-amalan baik dan amalan-amalan soleh. Karena itulah yang akan lebih menjamin kita untuk dapat mengakhiri kehidupan kita dengan amal soleh. Dan kalau sudah begitu, maka kita akan dibangkitkan dalam kondisi di mana kita diwafatkan. Patut kita perjelas lagi ya, terkait dengan bagaimana kita mengakhiri kehidupan dengan baik. Ya, seringkali seseorang ketika diajak berbicara tentang kematian gitu ya, kesannya adalah ajal kita bakal dekat gitu. Atau kadang-kadang ada orang yang merasa berat berbicara tentang kematian, seakan-akan ajalnya sudah dekat. Ya, patut kita pertegas bahwa membicarakan kematian tidak akan mempercepat ajal. Dia tidak akan mempengaruhi ajal seseorang. Jadi jangan merasa berat ketika kita berbicara tentang kematian. Ya, justru Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak membicarakan hal tersebut. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, kata Rasulullah. Perbanyaklah mengingat atau menyebut ya, perkara yang dapat melumatkan kelezatan. Maksudnya adalah kematian. Ya. Jadi justru perkara seperti ini sering-sering kita ingatkan. Ya. Dan jangan takut, ya. Wah kalau kita ngomong gitu ntar kita bakal meninggal, gitu ya. Itu tidak akan mempercepat ajal, sebagaimana orang tidak mau berbicara tentang kematian tidak akan menunda ajal, tidak akan menunda ajal. Dan berbicara tentang kematian bukan berarti kita nggak semangat dengan dunia, tidak semangat dalam kehidupan dunia. Justru ya, berbicara tentang kematian, kita harus bersemangat dalam kehidupan dunia. Karena apa? Karena dunialah yang akan menjadi sarana kita untuk mendapatkan kebaikan setelah kematian. Ya, artinya kita semangat belajar, kita semangat mencari nafkah, kita semangat katakanlah mengejar karir. Karena ketika semua itu kita raih dengan maksimal, dapat dengan mudah menjadi sarana kita untuk kebaikan. Nah, mengingat kematian ini akan menjadi kendali bagi kita di sela-sela semangat kita untuk mencari kehidupan dunia, agar kita tidak kehilangan orientasi. Ya, tidak kehilangan orientasi, yaitu bahwa orientasi kita adalah bagaimana kehidupan akhirat kita atau kehidupan setelah kematian kita mendapatkan kebahagiaan. Itu sedikit tambahan yang ingin saya sampaikan dalam bab ini. Ya, terima kasih Ustadz sudah menguatkan di sesi akhir sebelum pertanyaan ini tentang pentingnya kita sekali lagi untuk mempersiapkan kematian kita. Dan kita akan lanjut ke sesi pertanyaan nih, sahabat iDream semuanya. Sudah masuk pertanyaan dari sahabat iDream kita. Ada Mahathir yang menanyakan bahwa Ustadz tadi bilang bahwa
sebaik-baik bekal kita menyambut kematian adalah dengan beramal soleh. Seperti itu. Namun sebagai seorang manusia yang imannya naik dan turun, kemudian kita selalu berinteraksi dengan tanda kutip dunia, ya, dan peluang untuk kita lalai kepada Allah dan berhenti beramal soleh sangat kuat gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana agar keistiqomahan itu selalu hadir dalam diri kita, seperti itu. Ya, memang problem yang tidak sederhana, dan itu bukan menjadi problem utama ya setelah keimanan. Makanya Rasulullah katakan ketika ada seorang sahabat bertanya tentang satu perkara besar dalam Islam yang hanya dapat dia tanya kepada Rasulullah, dengan singkat Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Ya, berarti memang istiqomah ini adalah problem terbesar setelah keimanan kita kepada Allah. Artinya dengan kita beriman pada Allah, alhamdulillah problem kita sudah teratasi. Ya, dalam arti alhamdulillah kita bukan orang yang kafir, orang yang jauh dari Allah, orang yang ingkar pada Allah. Tapi itu belum selesai. Problem berikutnya adalah bagaimana kita menjaga keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Itulah istiqomah. Ya, tentu saja sekali lagi istiqomah tidak semudah kita mengucapkannya. Ya, justru tantangannya adalah ya bagaimana kita menjaga ya komitmen dan konsistensi amal kita. Itulah tantangannya. Ya, saya kira banyak sekali variabel atau faktor-faktor yang kita butuhkan untuk istiqomah. Tapi paling penting, paling mendasar adalah ketulusan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari situ ketika niat kita ikhlas, betul-betul ingin mendapat ridha Allah, ingin mendapat balasan Allah yang terbaik, maka istiqomah insyaallah akan mudah terwujud, gitu ya. Lain halnya kalau orang ketaatannya karena perkara dunia, ketaatannya karena popularitas, karena jabatan dan lain sebagainya. Ketika semua itu tidak dia dapatkan, akan sangat mudah menghilangkan istiqomah. Yang kedua adalah tentu saja azam. Ya, mau tidak mau dia harus menyadari bahwa jalan yang dia tempuh untuk menempuh ketaatan ini pasti mengandung dan mengundang ujian, cobaan, tantangan. Ya. Rasulullah katakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Jadi kita sadari dulu bahwa memang untuk mendapatkan surga Allah itu ya, mahal. Ya. Karena itu memang harus kita raih ya dengan pengorbanan, ya, dengan siap. Ya. Ibarat orang yang ingin meraih sesuatu prestasi yang besar, mencapai karir yang tinggi, pasti dia akan siap berkorban. Dia tahan banting, dia siap menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Jadi disadari sejak awal bahwa ketika kita ingin istiqomah mesti akan banyak ujian, tantangan. Jadi berarti memang harus kuat azamnya. Ya, tekadnya harus kuat. Yang ketiga tentu saja kita butuh asupan-asupan. Ya, istiqomah adalah perjalanan panjang. Ya, kita butuh bekal, kita butuh asupan agar stamina kita tetap kuat. Asupan kita apa? Yang paling pertama tentu saja iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita berikan asupan hati kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang sekiranya dapat menambah dan meningkatkan iman kita, maka harus kita upayakan, ya, apakah sholat kita, zikir kita, tilawah kita dan sebagainya, ya. Dan juga asupan lainnya adalah ilmu. Ya, maka orang yang istiqomah harus berbanding lurus dengan upayanya yang terus-menerus untuk selalu menambah ilmu, meningkatkan pemahaman. Sebab lemahnya pemahaman pun akan mempengaruhi tingkat istiqomah seseorang. Ya, orang yang pemahamannya lemah gampang diombang-ambingkan, gampang kena syubhat, gampang kena godaan. Ya, itu asupan yang harus kita terus berikan, ya, agar kita memiliki kekuatan. Dan juga tak kalah pentingnya adalah lingkungan. Ya.
teman-teman, pergaulan kita, itu pun juga akan sangat banyak mempengaruhi istiqomah kita. Ya, maka cari lingkungan dan pergaulan yang baik. Maka diriwayatkan tentang orang yang membunuh 100 orang itu yang masih ingin taubat, malaikat perintahkan, kamu jangan tinggal di negeri ini, pindah ke negeri yang lain yang di sana banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita secara geografis tidak perlu sedemikian rupa, tapi setidaknya kita cari lingkungan yang dapat membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya, selalu mohon berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan hati, kekuatan batin, kekuatan jiwa untuk berada di jalan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh, ya Allah, ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan goyahkan hati kami setelah Engkau beri kami hidayah. Kemudian juga Rasulullah berdoa selalu atau sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatimu dalam agamamu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah itu tadi sahabat iDream, jawaban dari Ustadz tentang bagaimana kiat-kiat untuk menjaga istiqomah. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita tentunya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua sahabat iDream semuanya, tentang fenomena yang bisa jadi ini terjadi Ustadz ya. Berkaitan juga dengan yang sudah kita bahas, bahwa tadi kan Ustadz menjelaskan kalau kita relatif baik aktivitasnya, maka kita akan dimatikan dalam kebaikan juga, pun sebaliknya seperti itu. Tapi bagaimana dengan fenomena yang orang baik kemudian akhirnya dia justru dalam kondisi maksiat meninggal, pun sebaliknya lebih banyak usianya maksiat tapi di akhirnya juga baik. Itu bagaimana kita harus memandang hal tersebut seperti itu? Baik, sahabat iDream yang dimuliakan Allah, yang patut kita pahami dari sini adalah bahwa sunnatullah terhadap ciptaannya, Allah tidaklah menetapkan sesuatu kecuali menjadikan sebabnya. Ya, jadi sebab itu ada. Ya, sebab itu ada. Ya, meskipun kadang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Ya, kadang cuma kita nggak tahu. Kadang-kadang kita misalnya ada orang pengusaha sukses, tahu-tahu sukses. Mungkin karena kita nggak tahu, padahal di balik kesuksesannya dia sudah berusaha sedemikian rupa. Atau perkara lain yang tidak kita dapat tangkap. Misalnya dia orangnya dermawan, dia orangnya baik, sehingga Allah berikan keberkahan. Ya. Ada orang misalnya belajar, pinter, tiba-tiba seakan-akan dia pinter tiba-tiba, begitu ya. Orang bilang ini orang hebat, belum tentu. Bisa jadi kita nggak tahu bahwa dia belajar sungguh-sungguh. Kita aja ngelihatnya tiba-tiba dia pintar. Nah, terkait dengan kasus atau fenomena, ada orang-orang yang di masa mudanya jauh dari Allah, tiba-tiba di masa tuanya dia bertaubat, memperbaiki diri, dan alhamdulillah meninggal dalam keadaan tersebut. Kebalikannya ada, dan itu memang sudah disyaratkan oleh Rasulullah kan. Dalam hadis yang mungkin sering kita dengar, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu baina wa baina illa dhira fayasbiqu al kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian yang melakukan amalan ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal 1 dhira, namun ketetapan Allah berlaku, lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuk dalam neraka. Kebalikannya begitu, ada orang yang melakukan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka tinggal 1 dhira, kemudian ketetapan Allah berlaku, di akhir kehidupannya dia melakukan amalan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Ya. Ini ada 2 pandangan yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah bahwa kasus ini jarang, tidak umum terjadi. Yang umum terjadi adalah tadi, yang sudah biasa melakukan ketaatan, maka seterusnya akan menjadi orang yang taat. Dan insya Allah tuanya pun taat, meninggalnya dalam ketaatan. Yang biasa melakukan kemungkaran, kemaksiatan, seterusnya akan begitu. Seterusnya akan begitu, dan tuanya akan begitu, dan meninggal dalam keadaan begitu, naudzubillah. Itu terjadi, umumnya begitu. Nah, kenapa ada kasus seperti ini? Paling tidak ini untuk memberikan pelajaran bagi kita. Agar kalau kita berada dalam kebaikan, jangan pernah merasa sombong.
Dan ini yang boleh jadi tidak diketahui oleh orang terkait dengan adanya fenomena itu. Paham nggak? Artinya ada orang yang melakukan ketaatan tapi ya diiringi dengan kesombongan. Tentu itu kan perkara hati. Orang nggak tahu. Perkara hati. Seakan-akan dia yang paling baik, dia yang paling suci, dia merasa udah menjamin surga. Orang nggak tahu bahwa itu ada. Padahal rupanya itu yang menjadi sebabnya. Bisa jadi. Atau sebab yang lain yang kita tidak tahu. Yang pasti itu semua ada sebabnya. Baik kita tahu atau kita tidak tahu. Maka semua perkara yang dibutuhkan agar kita konsisten, komitmen harus kita wujudkan. Tadi diantaranya kalau kita berada dalam kebaikan jangan pernah sombong. Jangan pernah kita merasa segala sesuatu hebat atau terus berupaya dengan cara-cara yang sudah kita sebutkan agar kita istiqomah tadi. Terus bergaul sama orang soleh, terus ngaji. Jangan merasa udah ini itu udah saya sih nggak usah ngaji lah, begitu ya. Atau dia jauh dari kaum muslimin, jauh dari pergaulan yang baik, seakan-akan dia bisa menjaga diri, dia bergaul ke siapa saja, ya, tidak menjaga diri. Oh saya mah bisa lah, walaupun gaulnya sama orang yang anti Islam misalnya. Ya. Itu kan artinya apa? Ya kesombongan. Seakan-akan dia sudah bisa jadi seperti itu. Kemudian akhirnya betapa banyak orang karena pergaulan akhirnya tergelincir. Mungkin awalnya dia ingin mengajak kebaikan, malah dia yang terseret pada keburukan. Ya, jadi itu ada dua perkara yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, itu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita dalam kebaikan, jangan kita sombong. Kebalikannya, kalau kita dalam keburukan, jangan putus asa. Jangan seakan-akan hilang harapan. Ini juga yang menjadi sebab bisa jadi. Kenapa ada orang-orang masa mudanya dia dalam kemunkaran dan kemaksiatan, tiba-tiba dia taubat di masa tuanya. Boleh jadi ketika dia melakukan maksiat, dia lakukan bukan karena kesombongan, tapi memang karena ya begitulah, terbawa arus gitu ya, terbawa syahwat yang dia sendiri sebenarnya malu. Dia sendiri sebenarnya menolak. Dia sendiri sebenarnya tidak ingin melakukannya, cuma ya begitu mungkin masa muda, pergaulan dan seterusnya, begitu ya. Sehingga sampai pada satu titik mungkin dia sadar dan dia kembali. Artinya sebabnya ada. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa orang yang maksiat kemudian melahirkan penyesalan dan taubat lebih baik daripada orang yang ibadah kemudian melahirkan kesombongan dan kebanggaan diri. Begitu ya, kebanggaan diri. Jadi itu tetap ada sebabnya dan kita nggak bisa jadikan itu sebagai patokan. Ya, patokan kita adalah sedini mungkin, secepat mungkin kita beramal lalu kita ambil cara-cara untuk istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan istiqomah. Adapun kasus tadi itu untuk kita ambil ibrah dan pelajarannya dan pasti di balik itu ada sebabnya. Ya, makanya seperti kisah Abu Thalib yang Rasulullah ajak untuk beriman. Orang mungkin bisa bertanya-tanya, oh kenapa kok Abu Thalib sudahlah dia menolong Rasulullah, membela dakwah, kenapa enggak beriman? Ya, apa yang menghalangi dia tidak beriman? Ya. Wallahu alam ketika dia meninggal dunia rupanya dia masih dekat dengan tokoh orang-orang kafir. Ketika itu Abu Jahal ada di sampingnya, tokoh kafir yang lain juga ada di sampingnya untuk ya mendekati dia. Itu artinya apa? Rupanya walaupun dia membela Rasulullah SAW, dia masih tidak memutuskan hubungan dengan tokoh-tokoh kafir yang tentu saja sedikit atau banyak masih mempengaruhi keimanan dan keyakinannya. Ya, maka ya akhirnya dalam kehidupannya dia tidak membawa keimanan walaupun Rasulullah sudah ajak dan tawarkan keimanan, dia tetap menyatakan untuk memilih keyakinan nenek moyangnya. Nah ini boleh jadi dalam pandangan sepintas kita kok begitu, tapi kita pastikan bahwa Allah tidaklah menetapkan suatu kecuali ada sebabnya. Kalaupun itu terjadi di luar kebiasaan, hendaknya itu menjadi bagian dari ibrah kita ya, untuk mengambil pelajaran dengan nilai-nilai positif di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik, jadi semua tidak terjadi tanpa sebab, pasti ada sebabnya yang semakin akhirnya membuat kita sadar bahwa ketika kita merasa bahwa hari ini itu terus beramal soleh, jangan sombong juga gitu ya.
Jangan sampai ada rasa kesombongan dalam diri kita, karena belum tentu itu menjadi akhir kita juga gitu. Dan sebaliknya buat sahabat-sahabat iDream, siapapun yang hari ini merasa bahwa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa, karena pasti Allah sayang pada kita dan kita berpotensi untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan insyaallah untuk mencapai akhir yang baik seperti itu. Itu akhir dari kajian kita, sahabat iDream semuanya. Tapi saya ingin meminta Ustadz Abdullah Haidir untuk merangkum semuanya dalam beberapa kalimat, penekanan apa saja yang perlu kita perhatikan dalam kajian hari ini, edisi kita untuk bagaimana membuat sisa umur kita lebih bermakna lagi. Ustadz silakan untuk merangkum kira-kira apa hal yang penting dalam kajian kita. Baik, sahabat iDream yang dimuliakan Allah, kita tentu sudah paham dan sudah sering kita dengar tugas pokok kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, dan kita diberikan kesempatan, peluang, waktu ya untuk dapat mewujudkannya. Kita pun sudah diberikan peringatan, diturunkannya para nabi, diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, itu pun sudah jelas ya, disampaikannya kepada kita melalui para nabi, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, kemudian sampai pada para ulama, sampai hingga kepada kita. Artinya itu semua merupakan hujjah yang jelas bagi kita ya, bahwa sudah sampai peringatan kepada kita, sudah sampai ajaran-ajaran kepada kita, sehingga ketika nanti Allah Subhanahu wa taala hisab kita lalu balas setiap amal kita, tidak lagi ada orang mengatakan kenapa saya disiksa, kenapa saya dibalas, padahal saya belum tahu apa-apa. Itu sudah tidak ada lagi. Dan semakin bertambah usia kita, itu semakin besar lagi hujahnya. Ya, jadi semakin orang bertambah usianya, kalau dia semakin jauh, tetap jauh dari Allah, itu hujahnya lebih jelas lagi, lebih kuat lagi bagi Allah untuk ya, menetapkan hukuman kepada orang tersebut. Intinya adalah ya, seperti bahasa yang sering disampaikan di tengah masyarakat, semakin bertambah usia kita, hendaknya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat iDream semuanya, hari ini kita sudah mendengarkan secara keseluruhan kajian manis edisi hari ini tentang bagaimana membuat sisa umur kita bisa lebih bermanfaat lagi, lebih bermakna lagi. Tentunya kuncinya adalah bagaimana kita selalu mawas diri, sadar diri bahwa semakin bertambah usia kita, harusnya semakin dekat kita dengan kematian, itu pasti, dan harus berbanding lurus dengan amal solih yang harus kita tingkatkan juga. Semoga kajian hari ini bisa membuat kita lebih semangat untuk memperbaiki diri hari demi hari. Semoga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat iDream, jangan lupa untuk saksikan kajian manis Majelis Iman dan Islam. Jangan lupa setiap paginya yang hadir di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih Ustadz Abdullah Haidir LC atas kesempatan, atas berkenanya untuk mengisi kajian kita, dan saya Rangga Kusumo mohon undur diri dari ruang dengar sahabat iDream semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.